Shalom dan selamat pagi untuk kita sekalian. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan atas pagi yang indah yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, Engkau masih menyertai kami di hari ini. Ya Tuhan, untuk mengawali aktivitas kami pada hari ini, kami mau menjadikan firman-Mu sebagai penuntun di dalam kehidupan kami. Bantu kami agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan memberikan kepada Hizkia, sebab telah didengar bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku, selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ya Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, tema perenungan kita ialah membanggakan harta. Menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi raja suatu bangsa, akan membuat orang menjadi kaya. Hal tersebut karena mereka berhak memperoleh sebagai upah atas jabatan mereka sebagai raja. Sehingga tidak mengherankan jika seorang raja memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Tak terkecuali Raja Hizkia yang juga hidup dalam kekayaan. Tuhan memberkati bangsa Israel sehingga mereka hidup makmur,
Bahkan Raja Hizkia juga mendapatkan kekayaan yang sungguh banyak. Tetapi hal tersebut tidak membuat Raja Hizkia merendahkan hati. Dia justru dengan bangga memamerkan kekayaannya kepada utusan Raja Babel yang datang menjenguk Raja Hizkia yang baru saja sembuh. Raja Hizkia memperlihatkan seluruh harta benda dan kekayaan bangsa Israel kepada utusan-utusan itu, sehingga mereka mengakui kekayaan Raja Hizkia. Mendengar hal itu, Nabi Yesaya datang dan mengingatkan Raja Hizkia bahwa yang dilakukan itu tidak baik dan tidak disukai oleh Allah. Akibatnya, Yesaya mengatakan kepada Raja Hizkia bahwa suatu saat semua yang dilihat oleh utusan-utusan Babel itu akan mereka ambil dan dibawa ke Babel. Hal tersebut akan menjadi hukuman bagi kesombongan Raja Hizkia yang memperlihatkan harta kekayaan utusan Babel. Seringkali kekayaan, kepintaran, jabatan, ataupun kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita menjadi alat untuk menyombongkan diri. Kita senang jika orang melihat kalung emas kita. Kita senang saat orang tahu kalau kita baru saja membeli mobil baru. Kita senang saat orang melihat kita memotong kerbau saleko. Tetapi yang lebih penting ialah pakailah untuk melayani dan memuliakan Tuhan, bukan untuk mendapatkan pujian. Amin. Mari kita kembali menundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang masih boleh kami dengar di pagi hari indah ini. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu merendahkan diri dan mengingat bahwa apa yang kami miliki itu hanya titipan daripadamu. Dan ajarkan kami untuk selalu mengasihi sesama kami demi kemuliaan namamu ya Tuhan. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami datang mendoakan segenap jemaat-Mu yang ada di Jemaat Tamalan Rea. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan, di dalam usaha mereka Tuhan. Engkau selalu berikan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari-Mu yang indah ini ya Tuhan. Engkau juga berikan kesehatan sehingga mampu melewati hari-Mu juga yang indah ini. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menjamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan, sehingga dari dalamnya mereka memperoleh kesembuhan. Yang di dalam pergumulan ya Tuhan, kami pun juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menjadi jawaban di setiap pergumulan mereka Tuhan. Rangkul mereka Tuhan agar dapat mampu melewati setiap pergumulan yang mereka rasakan. Jemaat-Mu yang bersukacita Tuhan atas pertambahan usia atau atas kesembuhan mereka Tuhan, kami mengucap syukur bersama-sama Tuhan atas sukacita yang Engkau berikan kepada jemaat-Mu yang terkasih Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dan selalu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita.